Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, kita ada sampai di hari ini. Beberapa hari kemudian kita akan meninggalkan tahun 2020, kita akan memasuki tahun 2021. Dan kita percaya selama tahun 2020 banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan kita percaya di 2021 Tuhan juga akan tetap terus berkarya buat kita. Ada kekuatan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan doa malam kita. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Baik di tempat ini, baik juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu. Dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Begitu banyak hal yang kami lakukan. Dan kami boleh menikmati setiap hari, setiap saat ada Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap terus ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Ajaib Engkau ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, malam hari ini kami berdoa, kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus, kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari yang sudah berlalu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian. Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lagi dari awal Bapak Ibu, Engkaulah kekuatanku dan perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Ibu yang ada di rumah, naikkan pujian, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengingat betapa besar kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita mengingat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia yang terus memegang setiap kehidupan kita. Dia yang terus yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini kita ada. Dan beberapa hari kemudian kita akan memasuki tahun 2021. Kita percaya dan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber sukacita dalam kehidupan kita. Angkat pujianmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau menunjukkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, kau baik dalam kehidupan kami. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia dan kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Bapa, kau setia dalam kehidupan kami. Ajaib Engkau ya Tuhan. Kau sang juru selamat dalam kehidupan kami. Kami agungkan Engkau sang juru selamat dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau yang sudah lahir buat kami semua Tuhan. Kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ajaib Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah kami semua menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Baik kami yang di tempat ini, bahkan setiap Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kami mengangkat pujian kami kepadamu. Kami sembah dan kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah dan kami puji Engkau Yesus. Kami sembah dan kami puji Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja.
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan satu kali lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau adalah Raja kami. Kami sembah, kami memuliakan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, Engkau Raja kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, Hadir-Mu dalam hidup Yesus kami. Tuhan. Engkau yang sudah lahir dalam hidup kami. Amin Yesus. Di mana hari ini Tuhan dunia merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Kami bersyukur untuk Kau yang sudah lahir dalam hidup kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan kalau kami boleh berhimpun, bersatu hati di dalam kasih-Mu untuk menaikkan doa-doa kami. Tuhan kami percaya Engkau yang ada bersama kami. Bertakhtalah Tuhan terus dalam hidup kami. Kami terus berdoa minta belas kasihan-Mu, minta tuntunan tangan kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan Kau juga menyediakan telinga-Mu untuk mendengar doa-doa seruan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar malam ini sebelum kami menaikkan doa-doa kami, kiranya Tuhan kasih-Mu terus ada bagi kami. Yaitu firman kebenaran-Mu yang terus Tuhan nyatakan. Terima kasih kalau hari-hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Bangun terus kerohanian kami. Bapa, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap Tuhan yang hari ini boleh membuka telinganya mendengar suara hamba-Mu. Bersama bersatu hati berdoa. Kiranya Tuhan anugerah-Mu Tuhan limpahkan khusus bagi setiap mereka. Mereka Tuhan yang dengan sengaja Tuhan menanti-nantikan untuk kami boleh bersatu hati berdoa. Kiranya Tuhan Engkau sendiri juga menjawab segala doa pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang sudah hadir bersama kami dan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Nyatakan segala kuasa pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat hari Natal, saya ucapkan sebelum lupa ya, dalam ibadah doa malam ini. Semalam kita sudah sama-sama merayakan Natal dalam ibadah Natal kita. Bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi setiap kita. Kita percaya akan hal itu, amin. Ya, walaupun secara virtual, ya online, tetapi tidak mengurangi sukacita Natal yang ada di tengah-tengah kita.
Saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk seluruh panitia dan kru yang luar biasa yang boleh membawa atau menyiapkan acara dengan luar biasa menurut saya ya. Tidak kurang meriahnya kalau kita tatap muka. Udah persiapkan kado yang dikirim, diterima bahkan sampai ke Papua, Medan. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih, biar kasih anugerah Tuhan senantiasa juga melimpah dalam kehidupan kalian. Jerih lelah kalian tentunya diperhitungkan Tuhan. Nah, malam ini kita akan kembali berdoa tentunya. Tiap Jumat malam tidak pernah kita berhenti ibadah doa malam kita. Apapun keadaannya kita mau terus berdoa. Karena tentunya nafas orang Kristen adalah doa. Biarlah dalam suasana Natal kita juga mau berdoa. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama coba merenungkan atau kita belajar dari seorang yang bernama Zakaria. Ini pun dalam suasana Natal, ya. Nama Zakaria yaitu ayah dari Yohanes Pembaptis tidak ketinggalan, bahkan saya merasa ada sesuatu yang penting di balik cerita daripada Zakaria dengan istrinya Elizabeth, karena ditulis di dalam kitab Lukas, kitab Injil Lukas, itu di dalam Injil Lukas 1, bahkan sebagai satu cerita yang pertama. Tentunya tidak ada sesuatu yang sia-sia yang ditulis dalam Alkitab. Semuanya menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Zakaria kita tahu, orang yang bergumul bersama istrinya untuk mempunyai seorang anak. Bahkan di masa tua, dia masih belum punya anak. Istrinya dinyatakan sebagai orang yang mandul. Saudara tahu pada zaman mereka, kalau ada orang yang tidak punya anak, mandul, wow, bisa-bisa dikatakan ada kutuk dalam hidup mereka. Mengerikan sekali, ya. Padahal kalau sekarang ada unsur-unsur tertentu dalam ilmu kedokteran yang bisa dibuktikan. Tentunya juga tidak lepas dari kasih karunia Tuhan, karena anak juga pemberian Tuhan tentunya. Nah, mereka bergumul dan kita melihat bagaimana pada akhirnya di masa tua Elizabeth bisa melahirkan seorang putra yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis juga menjadi seorang yang luar biasa dalam Alkitab karena dia pembuka jalan, roh Elia ada dalam hidupannya. Membuka jalan bagi Yesus. Bahkan kita tahu dia yang ditentukan untuk membaptis Yesus. Iya. Orang yang dikhususkan. Maka dari itu, kalau saya sering berkata kepada banyak jemaat, apalagi dalam pelajaran baptisan air, baptisan menjadikan sesuatu yang penting. Yesus untuk dibaptis, jauh-jauh hari, Bapa sudah menyiapkan orangnya untuk dibaptis. Berarti baptisan tentunya bagi orang percaya menjadi sesuatu yang penting. Karena kalau kita belum dibaptis katanya kita belum memenuhi seluruh kehendak Allah. Dan kita juga belum dapat pengakuan sebagai anak yang dikasih oleh Bapa. Karena pada waktu Yesus keluar dalam air, Roh Kudus turun. Dari surga terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Haleluya. Saya tidak berbicara tentang baptisan malam hari ini. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Iya, boleh sembari makan kue Natal sedikit aja, iya, kalau lagi iseng. Tapi coba dengarkan baik-baik, ya. Tapi nanti berdoa jangan makan lagi, saudara. Saudara dengar apa yang saya bacakan dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 13. Seharusnya sampai ayat 25, tapi karena waktu yang terbatas, sampai ayat 13 saja, kita belajar bagaimana seorang Zakaria dengan istrinya Elizabeth mendapat jawaban di masa tua mereka. Wow, luar biasa sekali. Saya percaya pergumulan apapun dalam hidup kita, kalau
kita terus berharap kepada Tuhan, kita akan melihat kasih karunia anugerah Tuhan yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Nah, Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 13. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya, ya. Jadi impossible untuk bisa dapat anak. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Amin. Nah, saudara, cerita yang sangat menarik, ya, dan cerita saudaraku yang sangat mengesankan karena ada sepasang orang yang dikatakan sudah tua, sudah lanjut usianya, mandul, tidak punya anak, dan Tuhan menjawab mempunyai anak yang dinamakan Yohanes. Wow, ini tentunya sesuatu yang keren sekali. Iya, berjalan bersama Tuhan. Banyak perkara-perkara yang mustahil yang dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau banyak hal yang mungkin yang bisa dilakukan oleh manusia, saudara, tentunya itu bukan sesuatu yang mustahil. Mukjizat, kemustahilan itu terjadi dalam kehidupan manusia karena pada waktu manusia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dunia tidak bisa berikan. Yang manusia tidak bisa buat. Tetapi Allah bisa buat. Ini sungguh luar biasa. Nah, dari cerita tadi tentunya ada beberapa poin yang kita bisa belajar. Bagaimana sebuah doa atau kerinduan yang mustahil. Sekali lagi, yang mustahil. Iya, karena Allah kita si Raja Mustahil itu sanggup mengabulkan doa kita. Kita mau belajar coba dari Zakaria. Bagaimana sih untuk kita bisa mengalami kemustahilan Tuhan? Yang pertama saudara, jelas-jelas sekali di ayat yang ke-6 dan ke-7 dituliskan bahwa keduanya adalah siapa? Benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini suatu yang luar biasa. Ayat 6-7 kita boleh sebutkan bahwa kehidupan mereka hidup di dalam kesalehan. Iya, hidup dalam kesalehan. Karena apa saudara? Kesalehan saudara adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kalau kita baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, kata saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
Kita melihat bagaimana kehidupan Zakaria, Opa Zakaria, dan Oma Elizabeth sampai masa tua mereka. Mereka dikatakan tetap sungguh-sungguh dan Alkitab mencatat suatu yang luar biasa, ya, suatu yang luar biasa. Mereka benar dan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, walaupun mereka dikatakan tidak punya anak. Ini suatu pencobaan yang besar. Karena ada sesuatu yang dibanggakan atau didambakan dalam hidup mereka, tidak mereka peroleh. Tetapi Alkitab mencatat, mereka tetap hidup taat dan beribadah dengan benar. Ini yang saya katakan kesalehan. Ini yang perlu kita belajar tentunya di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang tadinya seorang mempunyai iman yang gebu-gebu. Wow. Semangat 45 untuk ikut Tuhan. Tetapi pada waktu ada satu pencobaan dalam hidupnya. Tantangan mulai terjadi. Dalam satu kehidupan. Ada pencobaan. Yang coba terjadi. Akhirnya mulai kendor. Mulai main mata dengan cara yang lain. Mulai mengambil jalan atau cara hidup yang lain. Ini mengerikan saudara. Saya berkata demikian karena saya pernah punya seorang kawan. Pelayan dengan saya sama-sama. Melayani, menemani saya pelayanan. Dia selalu sebagai WL, worship leader. Tapi pada waktu saya pindah ke kota Lipo Cikarang, kami agak terputus hubungan dan lama tidak ketemu. Dan saya mulai dengar tentang si A teman saya itu. Dan teman saya berkata, kamu kan dulu teman baik si A. Sekarang ini hidup gak karuan loh katanya. Udah nganggur, udah gak kerja. Loh saya bilang dulu kan kerja begini dan segini. Sekarang udah gak kerja. Akhirnya saya telepon. Dan teman saya juga bilang, dia sudah pergi ke orang pinter dan segala macam. Akhirnya karena saya mendengar itu, wow saya bilang kok sampai jauh banget larinya. Terus saya telepon dan saya bertanya, gimana kamu? Wow mulai cerita begini dan begitu. Perkataan sudah lagi tidak ada perkataan iman kepada Tuhan. Ketaatan, ibadah ke gereja masih tetap ke gereja. Tetapi kerinduan untuk hidup benar sudah tidak ada. Dan saya bertanya, benar kamu ke orang pintar? Ngapain ke orang pintar? Oh, saya kan cuman ke orang pintar aja, cuma nanya-nanya. Lo ngapain? Saya katakan, kenapa gak punya iman kepada Tuhan? Dikatakan bukan gak punya iman. Kalau ke orang pintar, dia katakan, orang pintar sanggup menjawab dia apa yang menjadi persoalan dia. Apa yang dia harus lakukan, dia cepat tahu. Kalau Tuhan kan nggak tahu katanya. Gue mesti bikin apa atau kenapa. Tapi orang pintar bisa kasih tahu saya kan. Walah saudara. Saya bilang udah nggak benar. Dinasihatin sudah tidak bisa. Hidup makin terpuruk. Saudara, berantakan. Tetapi apa yang diajarkan oleh Zakaria dan Elizabeth. Walaupun dikatakan dia tetap belum punya anak. Dia tetap hidup dalam kesalehan. Dia tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia tetap melakukan ibadah dengan benar. Bahkan dikatakan Zakaria tetap melayani Tuhan sebagai imam yang membakar ukupan. Dan dia menjadi imam yang terpilih. Dan menjadi imam yang membakar ukupan, saudara, di ruang Maha Kudus. Bukan sesuatu yang gampang, harus hidup benar-benar kudus, tidak bercela. Karena kau bercela, saudaraku pasti mati. Tapi Zakaria mengalami satu kehidupan dan Tuhan memuliakan dia dan menjawab doa yang ada. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini. Hidup yang penuh dengan kesulitan, tantangan yang ada. Sebentar lagi kita masuk tahun 2021. Di mana iman kita?
tantangan, masalah di tahun 2021 saya percaya tidak akan kurang dibandingkan 2020. Tapi apakah kita masih tetap mau taat? Mau tetap beribadah kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Sehingga kita juga dikatakan sebagai orang yang saleh, kita yang harus menentukan diri kita. Tetap menjadi orang saleh atau tidak. Kalau tidak, saudara, akibatnya sudah pasti. Sudah pasti. Kita tidak hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kesalehan, segala sesuatu masih mungkin terjadi. Dan pasti akan terjadi. Doa kita, pergumulan kita, pasti Tuhan akan jawab dan berikan jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Yang kedua yang boleh saya dapatkan dari ayat yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan pada suatu kali, pada waktu giliran rombongan, Zakaria mendapat tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Pada zaman Zakaria, untuk orang melayani itu harus ditentukan dengan membuang undi. Enggak bisa sembarangan. Dalam arti kata, biarkan Tuhan sendiri, Allah yang memilih siapa yang harus melayani. Tentunya saya berpikir ada imam juga yang tidak terpilih-terpilih. Walaupun sudah menyiapkan diri. Tetapi kalau sampai terpilih, tentunya orang itu harus siap. Orang itu harus siap. Setiap saat Tuhan pilih, orang itu harus siap. Nah, kalau kita harus siap untuk melayani Tuhan, saya percaya orang itu punya satu predikat dalam kehidupannya, yaitu setia. Tanpa kesetiaan, Zakaria tidak mungkin siap untuk dipilih pada malam itu untuk melayani Tuhan sebagai imam yang membakar dikatakan korban ukupan. Dikatakan orang yang lain nunggu di luar. Dia seorang diri yang dipilih Tuhan sebagai satu kehormatan. Tetapi kalau bukan orang yang setia, tentunya tidak siap. Masuk mati, saudara. Dia setia dalam kebenaran tadi, hidup dalam kesalehan. Dan juga setia, kapanpun Tuhan mau pakai saya. Kapanpun Tuhan perintahkan saya akan siap. Bukankah itu orang yang setia? Orang yang menunggu dikatakan. Bagaimana tuannya memerintah. Dia melihat tangan tuannya seperti seorang perempuan yang melihat tangan nyonyanya. Setiap waktu tangan nyonya bergerak untuk satu perintah. Siap. Saudara, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang setia. Ini tentunya menjadi satu pesan penting buat kita. Apakah hari ini kita masih menjadi orang yang setia? Dalam masa-masa sulit seperti ini, masa COVID, saya sebagai gembala, kadang-kadang saudara melihat kesetiaan orang yang melayani. COVID itu bisa dijadikan alasan untuk kita tidak melayani. Tapi untuk menjadi dia orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita dan peduli bagi kita, kita dikatakan harus menjadi orang yang setia seperti Zakaria. Kapanpun Tuhan mau untuk kita melakukan perintahnya dan kita katakan siap Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin sebagai seorang pengusaha, income berkurang. Apakah kita masih setia untuk memberi? Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan? Ada perintah untuk datang beribadah. Janganlah dengan tangan hampa. Ya kan? Alkitab ajarkan.
untuk kita membawa persembahan. Dan persembahan bulan baru, kata Hizkia, supaya hidup diberkati. Apa persembahan bulan baru? Persepuluhan kan? Apakah kita masih dengan setia mengembalikan persepuluhan dalam masa sulit seperti ini? Atau kita masih menimbang-nimbang? Tahan dululah. Nanti bulan depan kalau kita ada kebutuhan, kita pakai dululah. Judulnya pinjam dululah. Nanti kapan kita kembalikan, saudara. Kalau saudara punya iman begitu. Setahu saya, pengalaman saya lah saya katakan. Pengalaman jelek. Kita pakai uang untuk Tuhan. Saudara, sulit untuk dikembalikan. Kalau memangnya hak Tuhan, kita harus setia, berani memberikan. Saudara ingin diberkati tahun depan? Saya berani berkata, taat. Taat dalam memberi, karena itu juga bagian dalam firman Tuhan. Saudaraku, persepuluhan itu adalah bukti ketaatan. Saya berkata, saudaraku, persepuluhan itu bukan sesuatu, saudaraku, yang harus kita takutkan. Persepuluhan itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat ketaatan kita yang juga adalah kesetiaan kita akan firman-Nya. Maka Tuhan akan menjawab apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Bukankah hidup dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sering saya katakan ada dua. Ada perintah, ada janji. Pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, janjinya akan nyata dalam hidup kita. Maka dari itu, jadilah orang yang setia. Sampai yang terkecil sekalipun dalam hidupmu. Tuhan katakan, berdoa, baca firman, iya, ada saat teduh. Apakah engkau lakukan? Tahun depan, bagi kita sebagai jemaat Tuhan, adalah tahun bagaimana kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, melangkah dengan iman, saudara, iya, hidup dalam kerendahan hati, membangun satu kesatuan di antara sesama. Dan yang keempat ada langkah hidup kita tahun 2021 sebagai jemaat GKPB Lipo Cikarang. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan baik. Dan tahun 2021 menjadi tahun determination, tahun penentuan. Kita yang menentukan. Bagaimana mau hidup diberkati oleh Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup mengalami kasih kuasa Tuhan, hidup mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saya ingin katakan tahun 2021 adalah tahun bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Saudara, bangkit dengan semangat yang ada. Masuk ke tahun 2021. Kita akan lihat jawaban doa kita di tahun 2021. Dikatakan tahun hidup, ya, dan pelayanan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, yang saya melihat di ayat yang ke-13 dari Zakaria adalah, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu, perhatikan doamu, telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria adalah orang yang tekun berdoa. Orang yang tekun berdoa. Iya. Zakaria itu, saudara, dikatakan orang yang saleh. Yang kedua adalah dikatakan dia orang yang setia. Yang ketiga adalah dia orang yang tekun berdoa. Wow. Tentunya boleh menyindir kita malam ini. Apakah kita tekun dalam berdoa? Pada waktu doa sekali masih seru, 2 kali untuk pokok doa masih seru, 3 kali masih seru. Tapi kalau udah berkali-kali untuk satu pokok doa yang sama, yang Tuhan belum jawab sampai masa tua, saudaraku. Apakah engkau masih tekun berdoa? Tuhan katakan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Selama pintu belum dibuka, ketuk terus. Minta. Iya. Dan kau cari. Kadang-kadang kita malas untuk cari. Kita malas untuk minta. Dan kita berkata, kita menaruh satu tulisan di dalam iman kita. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tidak peduli kepada saya dan segala macam. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan
yang menepati akan janjinya. Apa yang kita minta, Dia pasti akan berikan. Maka dari itu, kalau kita hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, dan setia, percaya, tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih baik. Tahun yang menjadi jawaban bagi kita semuanya. Tahun yang orang berkata lebih buruk, sulit dan segala macam. Covid belum berakhir dan segala macam. Saya ingin katakan tahun 2021. Saya mengajak engkau masuk sama-sama. Untuk mengalami kasih kuasa Tuhan yang besar. Kita mau menentukan diri kita sendiri. Amin. Tentunya berjalan dengan Roh Kudus. Ya, pimpinan Roh Kudus. Dan tentunya melangkah dengan iman. Bangun spirit kesatuan yang ada. Dan kita mempergunakan waktu dengan baik dan benar. Saya undang tim penyembahan. Boleh naik ke atas. Kita mau buka hati kita. Di mana engkau berada saat ini. Buka hatimu. Percaya. Allah yang disembah oleh Zakaria. Adalah Allah yang sama yang kita sembah. Dia mendengar segala doa kita. Dia menghargai kesetiaan kita. Dia menghargai ketekunan kita. Dan lebih lagi, Dia menghargai setiap kesalehan hidup kita. Mari, buka hatimu, apa yang jadi pergumulanmu. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Tengah pergumulanmu, tantanganmu. Mungkin kau meresolusi kehidupanmu untuk tahun 2021. Mungkin kau melihat kegelapan, saudara jangan pernah takut. Ada terang kasih Yesus yang sudah disiapkan bagimu. Masuk tahun 2000 sebagai orang benar. Engkau menentukan hidupmu dengan segala kesalehanmu. Dengan segala kesetiaanmu untuk bersama dengan Tuhan. Dan tekun dalam doa permohonan. Bangun hubungan pribadi. Aku percaya. Aku percaya. Oh haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Ku puji, ku sembah. Saja naikkan lembut akan pujiannya. Saya ingin mengajak saudara dimanapun kau berada.
untuk memandang hari depanmu dengan penuh harapan kepada Tuhan yang kasih adanya. Kalau anaknya sudah diberikan bagi setiap kita, lahir di atas muka bumi dalam keadaan yang hina, supaya kita yang hari ini hina boleh diangkat mengalami kemuliaannya. Dia yang dengan satu tujuan lahir atas muka bumi untuk mati bagi setiap manusia karena dosa. Kita percaya agar kita hidup. Bukan hidup jasmani kita. Bukan lagi berbicara kehidupan yang kekal. Tapi kalau hari ini ekonomimu mati, Tuhan sanggup hidupkan. Karena kasih yang luar biasa. Kalau keluargamu hari ini porak-poranda, hancur. Bahkan dikatakan keluargamu menjadi keluarga yang sudah mati. Karena semua sudah hancur berantakan. Kalau ada di sini seorang anak yang mendengarkan firman-Mu, engkau sedang putus asa dalam rumah tangga karena orang tuamu yang tidak pernah ada kesehatan, yang selalu ribut penuh dengan masalah, dan engkau dengar bahkan masalah keuangan yang sudah morat-marit, seakan-akan tidak lagi ada harapan dalam hidupmu. Hei anak muda, jangan pernah putus harapanmu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jadilah orang yang saleh. Berbalik kepada Tuhan, bukan mencari yang jahat, bukan mencari dunia. Carilah Tuhan seperti Zakaria. Tuhan akan berperkara denganmu. Berbalik kepada Tuhan. Dan saya berani berkata, tahun 2021 menjadi tahun kemenangan bagimu. Oriala basyakata karaba. Yanda lama syukur buku pakata. Seperti Tuhan mengingatkan engkau saat ini berusia 26 tahun. Engkau berusia 26 tahun. Tuhan mengingatkan seharusnya engkau juga mengambil tanggung jawab untuk rumah tanggamu. Bukan saatnya engkau menuntut orang tuamu, tapi justru engkau harus membuktikan bahwa melalui hidupmu keluarga akan mengalami pemulihan. Melalui hidupmu keluargamu akan melihat Tuhan. Tuhan peduli bagimu. Melalui hidupmu Tuhan akan pakai menjadi kemuliaan bagi keluargamu dan banyak orang. Kalau malam hari ini engkau sedang undur dari Tuhan karena usahamu yang sedang undur, ekonomimu yang sedang undur. Saya merasakan ada orang yang di PHK. Engkau sedang undur dari Tuhan. Engkau mulai menyalahkan orang lain, padahal yang salah adalah dirimu sendiri. Saya melihat salib yang tadinya tegak mulai tertidur. Seperti yang kau masa bodoh lagi dengan salib itu. Hati-hati anak muda. Hati-hati. Jangan mencari jalan sendiri. Bahkan ada yang berniat engkau ingin pergi atau pindah keluar kota untuk mencari peruntunganmu. Tuhan ingatkan malam ini, bahwa dimanapun kau berada Tuhan sanggup memberkatimu. Kalau Tuhan tidak pernah menyuruh kau pergi, jangan kau pergi. Yang Tuhan inginkan dalam hidupmu adalah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan dirimu sendiri. Syukur buku pakata kaya. Saya ingin mengajak semua orang untuk kau tetap semangat, antusias, walaupun mungkin orang berkata begini begitu tentang tahun yang mendatang. Tapi malam ini sebagai orang percaya saya ingin mengajak melihat Allah yang luar biasa, yang mempunyai janji yang luar biasa bagi setiap anak-anaknya. Dia tidak mempermalukan dalam setiap kehidupan kita.
Dan dia juga tidak mempermalukan dirinya karena dia memegang setiap janjinya. Yang Tuhan mau adalah bagaimana hari-hari ini engkau hidup menurut taatan yang ada. Ada Roh Kudus yang sanggup untuk memimpinmu, menyertaimu. Dunia yang pernah kacau balau dalam kitab Kejadian 1. Karena Roh Allah bekerja, sehingga Bapa dengan segala kuasa bekerja memulihkan dunia yang ada. Kalau dunia sanggup dipulihkan, saya percaya hidupmu juga sanggup dipulihkan. Malam ini siapapun kau orangnya, saya mengajak kau bangkit dalam imanmu. Kita katakan lagi, aku percaya. Kemenangan ada bagi siapa. Ya, sorak kemenangan membawa kita untuk maju terus melangkah di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tahun 2021 menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Kami mau masuk bersama dengan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami, menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap firman apa yang Yesus boleh katakan dalam kehidupan kami. Kami boleh berlaku setia dan menekuni. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati anak-anak-Mu. Ataupun siapapun yang mendengar Tuhan akan doa kami malam ini. Yang bersatu hati berdoa dimanapun mereka berada. Tilik setiap mereka ya Tuhan. Jamah setiap hati mereka. Roh Kudus mampukan untuk bangkit, menang, dan menyaksikan kemuliaan-Mu. Di tengah dunia makin terpuruk, kami percaya. Sebagai kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami yang tetap Tuhan setia dan taat kepadamu. Engkau tetap memperhitungkan dengan segala berkat kasih anugerah yang luar biasa. Makasih Bapak. Biar malam hari ini juga Tuhan, kami mau bawa bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami. Biarlah roh kesatuan Tuhan, unity Tuhan, boleh ada di tengah-tengah bangsa kami. Tahun 2021, kau dikatakan menjadi tahun recovery oleh Bapak Presiden kami. Kami dukung Tuhan, kami dukung. Sebagai orang yang percaya, kami katakan yes Tuhan, kami katakan iya Tuhan. Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan bagi bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan, pandemi masih tetap ada. Tapi bangsa kami dipercepat dalam pemulihan yang ada. Baik pemulihan secara kesehatan, pemulihan secara ekonomi, keamanan, pembangunan, semua Tuhan. Kami percaya semua infrastruktur yang sudah dibangun dengan begitu baik dan indah. Dimanapun di tengah-tengah Tuhan dan bangsa dan negara kami, Tuhan biarlah menjadi pertumbuhan saat ini. Benih-benih yang sudah ditanam, Tuhan boleh bertumbuh. Bahkan kebaikan Tuhan yang sudah ditabur di mana-mana boleh tertular di seluruh tengah bangsa kami Indonesia. Biarnya kebaikan dan kebaikan Tuhan yang boleh ada di tengah bangsa kami. Biarlah yang gelap Tuhan, Kau terangi hati mereka.
para pemimpin bangsa kami, orang-orang yang mempengaruhi akan bangsa kami siapapun mereka. Tuhan terangi hati mereka. Kalau tahun 2020 Tuhan, dan begitu juga sebelumnya begitu banyak kegelapan di tengah bangsa kami. Kami berdoa biar terang-Mu ya Tuhan menyinari akan bangsa kami. Biar seluruh pemimpin kami Tuhan dan seluruh kami bangsa ini, yang kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, kami boleh berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu. Engkau yang berbicara Tuhan kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang berpengaruh, bagi orang-orang Tuhan yang dapat Tuhan membawa Tuhan seluruh bangsa ini dalam kebenaran-Mu. Karena kami percaya Tuhan Kau punya rencana besar bagi bangsa kami. Tahun 2020 menjadi tahun yang melangkah maju bangsa kami. Kami berani katakan dengan iman, Indonesia tahun 2021 adalah tahun kemajuan bagi Engkau. Ada langkah besar yang luar biasa yang akan terjadi. Ada generasi-generasi muda yang berani hidup benar, akan maju memimpin dan menjalani bangsa ini dengan segala potensi-potensi yang baru, memajukan akan bangsa ini. Ada generasi-generasi yang sudah tua berani melepaskan baik segala ambisi, keinginan yang ada, menyerahkan kepada anak-anak muda dengan selalu pemikiran yang baru untuk kesatuan, untuk kemajuan bagi bangsa ini, dan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa kami diberkati bukan untuk menguasai bangsa lain, tapi bangsa kami Indonesia diberkati ya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Nyatakan di tahun yang mendatang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada, Bapak TNI, Polri, semua Tuhan. Bahkan seluruh jajarannya, sampai ke tingkat desa Tuhan sekalipun. Kami berdoa, minta juga Tuhan hati yang sungguh-sungguh mau berkorban, yang peduli, yang menjunjung tinggi kebenaran yang ada, yang tidak kompromi dengan segala kejahatan, yang berdiri di tengah-tengah untuk berani menyatakan yang benar dengan yang salah, dan berdiri dalam segala kejujuran. Terima kasih Bapak. Beri perlindungan bagi mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Biar kesan-kesan yang negatif Tuhan bagi para TNI, Polri Tuhan, maupun dengan segala jajaran sampai ke tingkat desa sekalipun, ubah menjadi sesuatu yang positif. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bangsa ini penuh dengan aman, sehingga banyak investor asing juga yang boleh masuk. Perdagangan diberkati oleh Tuhan, industri diberkati oleh Tuhan. Bahkan di pelosok daerah Tuhan akan berkembang luar biasa. Luar biasa. Jauhkan dari segala perpecahan ya Tuhan tengah bangsa kami. Biarlah Kebinaan Tunggal Ikaan Tuhan boleh terus boleh nyata. Kesatuan Tuhan, kesatuan boleh ada tengah bangsa kami. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Bahkan kebebasan umat untuk beragama, untuk menjalankan ibadah, boleh senantiasa ada terus tengah bangsa kami. Oh terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau yang mengatur Tuhan setiap aliran air mengalir. Engkau juga yang mengatur setiap hati manusia. Jamah setiap hati manusia di tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Uriala basyakataka ya Rabbi. Makasih Tuhan. Shikapapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Terima kasih. Terima kasih untuk para pemimpin daerah Tuhan yang baru terpilih. Biarlah Tuhan ketenangan tiap daerah boleh terjadi. Ada kepuasan Tuhan dari hasil Tuhan pilkada serentak yang sudah Tuhan dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa biarlah tahun ke depan setiap daerah juga boleh bertumbuh. Pemimpin-pemimpin yang baru yang Kau percayakan dengan segala jajarannya boleh membangun daerah bersatu hati dengan pemerintah pusat. Tidak ada yang ingin melebihi satu dengan yang lain, tapi tentunya bekerja sama, melangkah bersama menjadi satu kesatuan yang indah. Daerah demi daerah boleh berlaku Tuhan kesatuan. Baik Tuhan dalam perdagangan, baik dalam keamanan, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan dan semuanya. Biar Indonesia terus menjadi satu. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapak. Bapak biar malam hari ini memasuki tahun 2021. Kami juga mau angkat akan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kami percaya seperti yang kami dengar, sebuah negara akan menjadi kuat karena ada kota-kota yang kuat. Kota-kota yang kuat karena ada gereja-gereja yang kuat. Dan kami bersyukur Tuhan kalau gereja-gereja-Mu boleh ada dimanapun pelosok. Kami berdoa biar gereja hari-hari ini juga mengerti akan menjadi panggilannya. Gereja harus menjadi terang. Gereja tidak tahu. Gereja harus menjadi jawaban bagi daerah, bagi tempat di mana gereja berada. Kami berdoa untuk gereja dimanapun Tuhan berada. Tuhan berikan hikmat-Mu. Kami berdoa biar roh kesatuan juga boleh ada di tengah gereja. Menopang satu dengan yang lain. Organisasi-organisasi gereja bukan saling menjatuhkan, tetapi justru saling membangun satu dengan yang lain. Melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan, kalau hari-hari gereja sudah tidak ada batasan tanpa tembok, kiranya hikmat Tuhan yang menuju kepada kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus di mana Engkau sebagai kepalanya, boleh Tuhan nyatakan. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas gereja-Mu. Bangun gereja-Mu seturut kehendak-Mu. Arahkan gereja-Mu supaya gereja juga tetap bersatu, menjadi jawaban bagi juga bangsa dan negara kami. Gereja menjadi jawaban bagi dunia. Kami berdoa masuk tahun 2021. Biar Engkau tetapkan langkah-langkah kebersamaan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tetap peduli bagi gereja-Mu. Dimanapun gereja-Mu berada, apapun keadaan hari-hari ini, sesulit apapun, kami percaya Engkau sebagai kepala gereja ya, Engkau peduli terhadap tubuh-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu di pelosok manapun. Berkati seluruh pengurus, pelayan-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari ini, bahkan tahun mendatang, menjadi tahun yang jauh lebih baik. Karena kami mulai mengerti lebih lagi apa yang menjadi kehendak-Mu. Goncangan boleh terjadi, tapi kami tahu kami ada di dalam tubuh yang tidak tergoncangkan. Karena Kristus ada bersama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Kalau kami ada di kota Lipo Cikarang, kami percaya Tuhan, kami harus menjadi berkat bagi kota ini. Kami harus menjadi jawaban bagi kota ini. Kami harus menjadi terang di tengah kota ini. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu. Kalau gereja kami boleh ada hingga hari ini semua kasih kemurahan-Mu. Hamba-Mu sebagai gembala juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang boleh Tuhan kirim. Walaupun hari ini kami terganggu dalam hal ibadah, tapi kami percaya kesatuan, roh kesatuan tetap ada. Hamba-Mu juga bersyukur untuk teman-teman yang masih melayani dengan segala kerelaan waktu, tenaga, pemikiran mereka. Hamba-Mu bersyukur. Tuhan, biarlah kami masuk tahun 2021 dengan segala korban yang kami boleh bawa melalui pelayanan kami.
Biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum. Biarlah tahun 2021 Tuhan kami boleh melayani dengan membawa Tuhan korban ukupan kepadamu dengan lebih lagi. Hati yang lebih lagi menyembah-Mu. Hati yang terus Tuhan menyenangkan hati-Mu dalam pelayanan kami. Sehingga pelayanan kami bukan menjadi pelayanan yang biasa. Kami rindu ada pelayanan yang disertai dengan kuasa-Mu ya Bapa. Karena seperti dalam kisah para rasul, di mana setiap ibadah Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu Engkau nyatakan. Jadikan kami sebagai gereja Tuhan yang mengerti akan setiap jawaban yang ada. Kerinduan-Mu Tuhan menjadi kerinduan kami untuk menjadi gereja yang dapat kami boleh saksikan sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi ini. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua dalam kelompok kesan kami. Tuhan pakai ketua-ketua kesan untuk menjadi jawaban bagi banyak orang di lingkungan mereka. Ada jiwa-jiwa yang baru yang boleh dimenangkan. Ada pertumbuhan dalam kesan. Pemuritan Tuhan. Kami boleh memuridkan dengan mutu yang baik yang daripada-Mu. Bukan hanya mengajarkan, tetapi kami mengajak Tuhan semua orang bertumbuh dalam iman kerohanian mereka. Untuk mengalami kasih setia Tuhan yang ada bagi kami. Kami boleh belajar Tuhan tentang iman. Kami boleh belajar Tuhan banyak hal dalam hidup kami. Karena kami ingin mengalami Engkau lebih lagi. Bersama banyak orang Tuhan. Mengalami Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau Engkau panggil kami juga. Untuk menjadi perintis-perintis Tuhan. Jemaat lokal yang baru. Pakai gereja-Mu, tunjukkan kemana kami harus pergi. Pakai jemaat-Mu di tempat ini. Untuk menjadi jemaat juga yang misioner. Yang siap Tuhan untuk diutus. Kemanapun kami harus pergi. Kami tahu generasi muda yang sedang bangkit. Pakai generasi muda hari-hari ini. Untuk menjadi generasi penerus kami yang sudah Tuhan. Seharusnya menikmati anugerah yang daripada Tuhan dalam pelayanan kami. Bangkitkan anak-anak muda. Taruh Tuhan rencana-Mu. Taruh visi-Mu. Taruh Tuhan apa yang menjadi Tuhan rencana-Mu bagi gereja-Mu ke depan. Biar anak muda boleh menangkap Tuhan segala sesuatunya. Mereka boleh melakukan untuk kemuliaan-Mu. Mereka tidak gentar, mereka tidak lelah. Dan mereka mau bayar harga semuanya Tuhan. Karena mereka tahu Engkau yang ditinggikan. Engkau yang dimuliakan. Gereja ini adalah wadah. Tapi biar hanya kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan Tuhan di tengah gereja-Mu tempat ini. Semoga apapun gereja, tanpa kehadiran-Mu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Malam ini kami mau katakan, jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Roh Kudus senantiasa ada di tengah-tengah pelayanan kami. Bahkan di dalam tahun-tahun mendatang, di tengah dunia kegelapan yang ada, gereja-Mu Tuhan tetap bersinar. Kami terus berjalan dengan kuasa-Mu. Untuk itu biarlah Engkau bangun tiap kami, para pelayan-pelayan-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Melangkah dengan iman, dengan semangat kesatuan. Kami tahu waktu-waktu yang ada ini jahat, tapi biarlah kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berkati para full timer yang ada, baik dalam kehidupan kami, baik kami menjadi jawaban, bahkan juga keluarga kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Tiap usaha daripada jemaat-Mu Tuhan berkati. Persaingan dagang usaha kami percaya ada dalam perlindungan dan kasih kuasa-Mu. Sehingga kami tetap eksis Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada kasih kuasa Tuhan yang luar biasa tengah-tengah kami. Kami berdoa. Kami berdoa. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Terus Tuhan, terus. Oh rialah basyakata karapa. Shika papa. Lebih dari segalanya, hanya Engkau yang kami inginkan ya Tuhan. Lebih dari segalanya. Ini pernyataan kami ya Bapa. Ingin Kau Tuhan.
perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang kami layani, hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan. Ku ingin Engkau Tuhan. Oh haleluya. Emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami masuk Tuhan di tahun 2021 menjadi tahun yang penuh kuasa bagi setiap kami. Kami rindu berjalan terus bersama. Inilah keputusan kami. Inilah apa yang kami tentukan sebagai gereja-gereja-Mu yang adalah diri kami masing-masing, untuk berjalan dalam pimpinan-Mu, melangkah dalam iman. Tuhan, biarlah roh kesatuan di tengah kami. Hikmat-Mu menyertai kami ya Roh Kudus, menggunakan waktu-waktu yang ada. Untuk kami percaya Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, menyatakan kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu di tahun 2021. Baik keluarga kami, pekerjaan usaha kami, maupun bagi pelayanan kami. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pembangunan gereja-Mu tempat ini. Tuhan, masih banyak yang harus kami kerjakan. Kami percaya Engkau Yehova Jireh. Seperti kami boleh melewati pembangunan hingga tahun 2020, tahun 2021. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu sendiri yang memberkati, sehingga gedung ini boleh selesai. Dan kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk malam ini. Kau sudah pimpin kami dalam kami berdoa. Engkau mendengar doa-doa kami. Seperti yang Kau sendiri janjikan. Kalau 2-3 orang sepakat meminta kepadamu, Engkau akan berikan. Engkau lihat kami yang ada di melayani. Engkau lihat juga saudara-saudari kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau mengetahui segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan memberkati mereka dengan segala kebutuhan, dengan segala rencana mereka. Dan kami berdoa, biarlah kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu di tahun yang mendatang bersama-sama. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun kau berada. Bangkit dari tempat dudukmu, angkat tanganmu. Biarlah kita masuk ke tahun 2021 dengan kekuatan, dengan segala kasih kuasa Tuhan, dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, dalam iman percaya kita kepadanya, sehingga kita boleh terus taat dan setia beribadah kepadanya. Kita akan menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun, berjalan bersama dengan Dia. Kiranya hidup kita semuanya diberkati oleh Tuhan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan pada Roh Kudus yang senantiasa ada bagi kita, yang sekarang sudah memimpin kita dan selamanya akan memimpin kita sampai kemuliaan yang kekal nyata dalam hidup kita. Mari semua yang percaya boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Masuk tahun 2021 menjadi tahun dengan segala penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati.